Tani, Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rozali. Apa kabarnya Bu Tani? Alhamdulillah baik. Sepertinya nampak sehat sekali Pak Rozali Alhamdulillah, hari sama-sama ini. sehat. Tumben mampir. Ini Bu, kami dari CGP ini ada yang mau diwawancarakan dengan kepala sekolah. Ya. Makanya kami datang ke SMP Negeri 9 ini untuk mewawancarai Bu Tani sebagai kepala sekolahnya. Ini mengenai tentang dilema etika. Iya, boleh sih. Jadi mungkin kami mau sedikit wawancara kepada Ibu mengenai bagaimana dilema etika Ibu yang ada di SMP Negeri 9. Mungkin langsung saja Ibu ya pertanyaannya. Iya boleh. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 9 ini, ada nggak Bu masalah yang ditimbulkan atau jadi dilema buat Ibu? Kalau ada mungkin bisa Ibu ceritakan pengalamannya. Yang mana ya? Sebenarnya sih banyak sih. Ya sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Terutama masalah apa namanya yang terdekat aja lah ya, yang kemarin saat penerimaan peserta didik baru. Seperti Bapak Rozali ketahui kan, karena kita ada zonasi di sini kan. Jadi dalam tahun ini siswa yang daftar di SMP Negeri 9 Kota Bengkulu ini agak menurun gitu kan. Jadi hanya memperoleh sebenarnya 90 murid itu yang untuk kelas 1. Jadi jumlah murid semuanya itu keseluruhan dari kelas 7 sampai kelas 9 itu 320 murid. Jadi dengan jumlah murid tersebut maka kami hanya membuka 3 kelas yang untuk kelas 1 seperti itu kan. Padahal Pak Rozali tahu sendiri, sementara guru-guru di sini kan 25 orang, hampir rata-rata semuanya sertifikasi. Jadi saya bingung saat itu antara akan memberhentikan guru yang guru yang belum bersertifikasi GTT atau mempertahankan mereka. Padahal kan kondisi keuangan jika tidak stabil ketika memperoleh murid sedikit gitu Pak Rozali. Oh gitu. Iya. Jadi dilema Ibu yang hadapi itu dengan jumlah murid yang sedikit sehingga keuangan kelas yang diterima itu sedikit. Ada masalah dengan guru sertifikasi jam mengajar ya. Kira-kira kalau dari kasus-kasus yang seperti itu Ibu bisa nggak membedakan apakah yang dimaksud itu dilema etika atau rujukan moral? Nah kalau masalah yang tadi yang gimana berupa dilema etika dan yang berupa rujukan moral sih, biasanya sih saya lihat dulu kasusnya gitu loh Pak. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu rujukan moral. Rujukan moral. Tetapi jika itu berhubungan dengan dilema etika ya, berarti dia etika, apalagi dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi bisa dipastikan itu adalah dilema etika seperti itu. Jadi kalau dilema etika menurut Ibu itu benar-benar ya? Ya benar-benar. Tapi kalau rujukan moral itu ada pengaruhnya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya ini Bu, selama mengambil keputusan di sekolah Ibu ini, kira-kira misalnya ada kasus ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang mana kira-kira Ibu pilih nanti Bu? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang sama-sama benar misalnya dilema etikanya? Misalnya sama-sama benar, misalnya ya, saya berdiskusi dengan, saya memanggil dulu ya, berdiskusi dengan wakil-wakil saya gimana cara menyelesaikan masalah yang dihadapi sekarang tentang kekurangan jam pada guru-guru yang bersertifikasi seperti itu. Hal-hal yang ini ya efektif ya, mengomunikasikan ke ini, mengomunikasikan ke berdiskusi guru. Iya, berdiskusi. Maaf ya Pak ya, mengganggu ada sedikit. Ya silakan Pak. Baik, berarti salah satu langkah-langkah prosedur yang Ibu biasa lakukan itu adalah dengan mengajak wakil-wakil gitu. Iya, dengan mengajak wakil itu berdiskusi. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya Bu, apakah hal-hal selama ini yang Ibu anggap efektif ketika mengambil keputusan yang berhubungan dengan kasus-kasus dilema? Saya rasa semuanya akan efektif jika komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan ya, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Jadi komunikasi itu sangat penting ya dalam mengambil keputusan dalam kasus ini. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Apa sih pengambilan keputusan cuma satu, yaitu jika tidak adanya keterbukaan. Tantangan itu cuma satu, jika tidak adanya keterbukaan di salah satu pihak. Jadi kasus-kasus ini membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi
lebih keterbukaan Bu Iya, ya, tantangannya ya. Iya. Karena kalau tidak keterbukaan itu jadi malah bingung ya. Iya, jadi malah bingung. Jadinya dia ini ya udah selesai jadi. Baik, pertanyaan berikutnya Bu, apakah dalam penyelesaian kasus dilema yang seperti ini, apakah Ibu selesaikan langsung atau dijadwalkan terlebih dahulu? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada ya, tapi kalau prosedurnya jelas ada seperti kasus yang saya sampaikan tadi itulah saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan para wakil kepala sekolah, kemudian saya mengonsultasikannya dengan langkah-langkah mengonsultasikannya, setelah itu baru mengambil langkah-langkah seperti itu. Berarti bisa saya berkesimpulan mungkin tidak langsung Iya, diselesaikan di tempat ya, ya. tidak langsung diselesaikan Tapi di tempat karena ini mungkin kan menyangkut orang ya. banyak, terus membutuhkan biaya, jadi kan kita tidak bisa menyelesaikan dengan kita sendiri sebagai kepala sekolah. Jadi kita harus ada jadwalnya, ada jadwalnya, prosedurnya dulu kita indikan dulu ke wakil-wakil karena kan menyangkut orang banyak dan biaya kan biaya juga bukan dari kita, jadi kita harus menyelesaikannya seperti itu. Jadi banyak sekali pihak yang terkait. Iya, banyak pihak yang Oke, terkait. pertanyaan yang berikutnya Bu, kira-kira selain wakil-wakil tadi ada nggak Bu yang lain membantu Ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dilema itu? Wakil-wakil ya sama-sama dengan guru-guru juga, jadi ada guru, ada wakil, jadi semuanya kita bersatu seperti itu. Misalnya dari pihak Dignas ada? Kalau dari pihak Dignas sejauh ini sebelum, karena kan bisa diselesaikan di masalah. Kalau di pihak Dignas itu kan sama halnya, sama terjadi juga di sekolah yang lain. Jadi memang kita kekurangan jam. Jadi kalau diselesaikan di Dignas juga tidak selesai. Jadi gimana kebijakan kita sebagai kepala sekolah? Jadi yang banyak terlibat itu di wakil dan guru-guru karena kesepakatan kita. Oke, terakhir Bu Ibu kami yang ingin saya tanyakan itu kira-kira apa yang bisa kita petik dari pembelajaran Ibu mengenai pengambil keputusan etika itu? Jadi di sini saya mengambil pengalaman gimana cara kita membangun jaringan komunikasi dengan anak-anak, dengan semua pihak. Jadi dengan kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerjasama dengan kita, dengan demikian kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan itu menyenangkan bagi murid itu mungkin akan dapat terwujud. Jadi kolaborasi antara kepala sekolah, guru, TU dan semuanya. Jadi kita harus menjalin kolaborasi yang bagus dan komunikasi yang bagus. Luar biasa Ibu Tami ya. Iya, saya lihat luar biasa Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi dapat ilmu saya ini. Iya. Yang pertama yaitu kenal keterbukaan, kemudian jalanan komunikasi dan kolaborasi. Seperti Terima itu. kasih Bu Tami. Iya, masa Pak waktunya yang sudah Alhamdulillah. banyak nih tersita mungkin dari kesibukan tadi. Iya, maaf tadi juga ada selingan-selingannya Pak Rosali ya gitu kan. Oke. Iya, terima kasih. Kami langsung izin pamit. Oh iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Iya, Tami. sama-sama. Assalamualaikum Bu Ellen. Sehat Pak Selamat Rojali? pagi. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat semua. Terima kasih Bu Ellen sudah meluangkan waktu nih. Saya mau wawancara nih mengenai tentang ada kegiatan CGP. Jadi wawancara mengenai dilema etika yang dihadapi oleh kepala sekolah. Kebetulan Bu Ellen adalah kepala sekolah SMP Negeri 21. Jadi saya hari di sini untuk mewawancara Ibu. Baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Bu Ellen. Baik. Silakan Pak Rojali. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ellen sudah meluangkan waktunya Baik, untuk Pak Rojali. hadir Sering-sering main untuk kesini ini ya, ya. Pak Rojali. Terima kasih Bu Ellen. Dan saya mungkin langsung pamit aja Bu Baik, Ellen. baik, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu Helen luangkan. Iya, Luar biasa sibuknya kenal Bu Helen ini ya. Juga. Iya. Salam Baik. sama keluarga ya Pak. Sama-sama Bu Helen. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.